Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi teman-teman semua. Kembali dengan saya Muhammad Elroy Arsi. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterkaitan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan menjadi satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yang menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyah oleh suatu apapun. Macam-macam sistem pemerintahan. Pemerintahan di dalam suatu negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan antara negara yang satu dengan negara yang satunya lagi bisa jadi akan sama, bisa juga tidak. Semua tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan. Lebih detailnya terdapat 6 sistem pemerintahan, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensial. Negara republik menganut sistem ini. Sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapat jaminan konstitusi sehubungan dengan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia menganut sistem ini. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement, maksudnya mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden, namun sini Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang, Malaysia, Belanda adalah negara-negara yang memegang sistem ini. 3. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, Presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Prancis. 4. Sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintahan jangan sampai melanggar kebebasan individu. Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran menjalankan sistem ini. 6. Sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas. Kebebasan dalam segala hal, kesamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan dan agama. Menurut kalian, Indonesia cocok menggunakan sistem pemerintahan presidensial? Kenapa tidak diganti menggunakan sistem pemerintahan lain seperti yang digunakan oleh negara-negara maju? Aku tunggu di kolom komentar ya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu sistem pemerintahan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.